Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah, enggak ada contoh dari sahabat. Baik, kemudian masalah mencium adalah tidak ada larangan di sini. Akan tapi jika ada orang mencium adalah dalam irama ta'zim, mengagungkan, adalah sah-sah saja. Karena isyaratnya adalah mengagungkan kalamullah. Jadi tidak ada riwayat pelarangan sama sekali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah diharamkan, sama sekali tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak. Jadi Anda boleh menciumnya. Apalagi jika dalam menciumnya Anda ada makna ta'zim, mungkin karena Anda telah meletakkan di tempat yang salah, kemudian Anda agungkan, itu kan bentuk pengagungan saja. Dan Al-Quran perlu diagungkan karena kalamullah, perlu dimuliakan. Bahkan tempatnya pun perlu ditinggikan. Bahkan kalau kita nyusun kitab dengan kitab, maka Al-Quran adalah paling tinggi. Jadi nggak ada tentang mencium Al-Quran, tidak ada larangan. Dan itu adalah, bahkan para salaf melakukan mencium Al-Quran, mencium mushaf itu ada. Jadi mencium mushaf wajar, mencium. Bukan suatu, artinya tidak ada larangan dalam hal ini. Selagi tidak ada larangan, tidak boleh dikatakan itu haram, apalagi dikatakan itu bid'ah. Wajar, itu adalah karena kalamullah, boleh dimuliakan. Dimuliakan kalamullah. Bahkan menempatkannya pun, cara membawanya pun kita harus dengan hormat. Tidak boleh dalam keadaan kita punya hadas dan seterusnya. Termasuk mencium adalah diperkenankan. Tentunya catatannya adalah yang mencium Al-Quran adalah orang yang boleh menyentuhnya. Anda dalam keadaan suci, punya wudhu. Kalau Anda yang tidak boleh menyentuh, ya jangan mencium dong. Anda kecuali darurat, menyentuh Al-Quran dalam keadaan darurat. Dan juga menciumnya dalam keadaan darurat. Misalnya apa? Anda di sebuah perjalanan, banyak orang berlalu lalang, ada mushaf jatuh. Kalau Anda biarkan keinjak sama orang, Anda dalam keadaan haid, wanita haid, Anda gak punya wudhu, ambil, simpan, muliakan agar tidak diinjak orang. Boleh. Jadi memegangnya ini adalah darurat. Bahkan ini menolong agar Quran tidak diinjak-injak. Setelah itu, setelah Anda terbebas di tempat yang aman, langsung Anda letakkan. Anda berwudu setelah itu. Kalau tidak bisa, selagi Anda masih mungkin haid, wudu nggak bisa, maka tetap dibawa, diamankan. Nanti sampai di rumah disimpan. Seperti itu. Dan dimaafkan karena kasusnya kasus darurat. Seperti ada seseorang bertanya tentang hukum mencium mushaf. Gara-gara beliau melihat sebuah video, di mana di video itu si narasumber membid'ahkannya, bahkan menjelek-jelekan orang yang mencium mushaf. Bagaimana hakikatnya masalah ini? Tahun 2017 saya pernah membuat artikel khusus tentang itu. Saya ringkas saja. Ya, di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid ke-38 halaman 22. Di situ dikatakan ikhtalafal ulama fi takbilil mushaf. Para ulama kita berbeda pendapat tentang mencium mushaf. Fakil ada yang mengatakan huwa jaizun, hal itu dibolehkan. Wakil ada yang mengatakan yustahabu takbiluhu, disunnahkan menciumnya. Takriman lahu, dalam rangka memuliakan, dalam rangka menghormati mushaf. Wakil ada juga yang bilang huwa bid'atun lam tu'had anis salaf, hal ini dibid'ahkan ya, dan tidak pernah terjadi di masa salaf. Jadi memang ada tiga pendapat. Dan salah satunya memang ada yang membid'ahkan. Namun kalau seseorang menyampaikan hanya yang membid'ahkan saja, padahal mayoritas tidak, tentu dia telah menyembunyikan kebenaran. Baik, kita lihat pihak yang melarang, semisal Syekh Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan dalam Liqa Bab Al-Maftuh kaset nomor 213 ya, dia berkata la azunnuhu yasihu anis sahabah hadza bid'atun muhdatsatun akhiran wa sawabu annaha bid'ah. Ya, kata beliau, ya aku kira ini tidak ada yang sahih dari sahabat Nabi. Ini adalah bid'ah yang baru yang dibuat di zaman-zaman akhir, dan yang benar kata beliau ini adalah bid'ah. Ini pendapat Syekh Utsaimin, dan pendapat ini juga menjadi pendapat Syekh Al-Albani, kemudian sebagian ulama Malikiyah yang mengatakan itu makruh. Mereka tidak membid'ahkan, mereka hanya mengatakan makruh. Kemudian pihak yang membolehkan. Nah, justru yang membolehkan adalah guru dari Syekh Utsaimin, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa jilid 9 halaman 289. La na'lamu dalilan ala syar'iyyati takbilihi. Aku tidak ketahui tentang dalil syariat tentang mencium mushaf. Walakin law qabbalahul insan fala ba'sa. Ya, namun kalau ada orang yang mencium mushaf, maka hal itu silahkan, tidak apa-apa. Li'annahu yurwa an Ikrimah bin Abi Jahal, karena diriwayatkan dari Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini putra Abu Jahal, tapi dia sahabat Nabi. Dia masuk Islam di masa Rasul. Ya, bahwasanya annahu kana yukabbilul mushaf, dia mencium mushaf. Jadi Ikrimah pernah mencium mushaf. Wa yaqul, dan dia berkata, hadza kalamu rabbi, ini adalah firman Tuhanku. Wa bi kulli hal at-takbil la haraj fihi.
Namun bagaimanapun juga, kata Syekh bin Baz, mencium mushaf itu tidak ada masalah. Walakin laisa bimasyru', tetapi memang ini tidak disyariatkan. Walaisa hunaka dalilun ala syar'iyyatihi, dan tidak ada dalil tentang syariatnya. Nah, ini pendapat kedua yang mengatakan boleh. Dan ini juga merupakan pendapat resmi mazhab Hambali, mazhab dari Syekh Utsaimin sendiri, di mana mazhab Hambali mengatakan hal itu boleh. Dzakarul Hanafiyah, ini dalam kitab Al-Mawsu'ah jilid 13 halaman 133. Dzakarul Hanafiyah wa huwal masyhur indal Hanabilah. Golongan Hanafiyah dan juga yang terkenal dari golongan Hanabilah, Hambaliyah, Hanabilah itu ulama-ulama Hambaliyah. Jawazu takbil al-mushaf takriman lahu, bolehnya mencium mushaf dalam rangka menghormatinya. Wa huwal madhhab innal Hanabilah, ini adalah pendapat resmi golongan Hanabilah. Ya, waruya an Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad istihbabuhu, bahwa hal itu sunnah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sunnah. Walaupun Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia mengatakan ada 3 riwayat dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan sunnah, beliau mengatakan boleh, dan beliau tawakuf no comment. Jadi ada 3 riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga disebutkan tentang riwayat dari Umar dan juga Utsman radhiyallahu anhuma tentang masalah mencium mushaf ini. Bahkan mereka sampai mengusap wajahnya, menempelkan wajahnya dengan mushaf. Hal ini juga disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah halaman 133 jilid 13. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ihtajja bihadza al-Imam Ahmad ala jawazi takbilil mushaf wa masyru'iyatihi. Dengan kisah tadi, ya, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan bolehnya mencium mushaf wa masyru'iyatihi, dan disyariatkannya. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid ke-7 halaman 41.